pertama, bagaimana jika tidak menerapkan kompensasi bagi karyawan kontrak? Oke. Yang kedua, jika tidak ada PP, apakah perjanjian kerja cukup kuat jika ada perselisihan? Bagaimana jika tidak menerapkan kompensasi bagi karyawan kontrak? Nah, di dalam UJK, terus peraturan pelaksananya ada di PP 35 2021, kompensasi PKWT untuk kesekian kalinya, saya ulangi, kompensasi PKWT adalah wajib. Kompensasi PKWT adalah wajib hukumnya. Ya, tidak ada perkecualian di sana. Tidak ada perkecualian bagi perusahaan yang tidak mampu, itu nggak ada. Kalau perusahaan belum membudgetkan, maka boleh tidak membayar kompensasi, nggak ada. Kalau perusahaan lagi nggak punya duit, maka boleh nggak bayar, nggak ada juga. Satu-satunya perkecualian yang ada itu yang menyangkut besaran kompensasinya hanya berlaku bagi UKM, perusahaan menengah dan kecil, ya kan? UMKM ya, UMKM namanya. Hanya berlaku bagi UMKM. Nah sekarang perusahaan yang bertanya ini apakah dia masuk kategori UMKM apa tidak? Tinggal itu pertanyaan. Ya. Kenapa di perusahaan yang berkategori UMKM itu diperbolehkan melakukan negosiasi untuk masalah kompensasi, bukan untuk tidak membayar, tetapi membayarnya disesuaikan dengan pengupahannya. Jadi pengupahannya di UMKM, upah minimumnya pun juga bisa dinegosiasikan. Bukan tidak ada. Bukan nggak ada, cuman nilainya menyesuaikan dengan upah yang kemarin dia negosiasikan juga dengan karyawan. Jadi contohnya nih UMKM nih ya, UMKM terus dia ambil karyawan karena upah minimum di daerah itu misalkan 3 juta, dia belum mampu. Dia home industri masih baru mulai, misalkan baru 1 orang yang punya sendiri yang langsung kerja. Nah, dia belum punya apa-apa, jadi dia rekrut karyawan, upah minimum 3 juta, dia mampu bayar cuma 2 juta. Nah, itu boleh, karena kategori perusahaan masuk kategori UMKM. Boleh dia bayar 2 juta. Nah, pada saat kontraknya habis, dia bayar kompensasi PKWT-nya berapa? Yang nilainya 2 juta itu. Ya, kan? Jadi, dia nggak perlu bayar yang 3 juta. Ya. Kompensasi PKWT-nya tetap menjadi wajib. Itu tidak ada pengecualian, ya. Hanya satu-satunya yang saya bilang tadi ini pada UMKM. Ya. Karena mereka upahnya pun juga dinegosiasikan. Ya. Baik, itu tentang pertanyaan nomor 1 kan? Iya. Kalau nggak menerapkan kompensasi PKWT. Sekarang pertanyaan nomor 2. Jika tidak ada PP, apakah perjanjian kerja cukup kuat jika ada perselisihan? Kuat, kuat, Pak Yunus. Bapak Ibu semua, perjanjian kerja tetap menjadi sebuah dasar hukum, basis atau dalil yang kuat pada saat terjadi perselisihan. Tetap kuat, jadi nggak ada masalah. Bisa jadi ini perusahaan-perusahaan baru ya, yang belum buat, kan ada berapa? Bisa, karena peraturan perusahaan itu kan juga ada batasan minimumnya. Misal peraturan perusahaan itu menjadi wajib hukumnya apabila karyawannya sudah 10 orang. Jadi misalkan karyawannya di perusahaan yang bertanya ini mungkin karyawannya baru 8 orang. Berarti belum wajib sebenarnya. Belum wajib dia membuat peraturan perusahaan. Nah, dalam kondisi perusahaan yang seperti itu, kalau terjadi perselisihan, ada yang nggak bayar upah misalkan, atau ada yang di PHK dan sebagainya, ada masalah, itu apakah perjanjian kerja cukup kuat? Cukup kuat, karena ada backupnya. Perjanjian kerja itu dilindungi sama undang-undang. Itu rujukannya pada undang-undang ya, belum ada PP-nya ya. Jadi nggak usah khawatir ya, Bapak Ibu.